pagi anak-anak semua, apa kabar? Tentu kabar baik, salam sehat dan tetap semangat. Pagi ini Ibu berada di depan sebuah rumah walet. Kita belum mengetahui berapa tinggi rumah walet ini. Tapi yang Ibu ketahui bahwa rumah walet ini memiliki 4 lantai. Dan setiap lantai memiliki tinggi 3 meter. Nah, bagaimana kita menghitung tinggi rumah walet ini dengan 4 lantai dan tinggi tiap lantai 3 meter? Mari kita hitung bersama-sama dengan perkalian berulang. Salam sehat, tetap semangat. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Tentu kabar baik. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita kembali belajar matematika dan melanjutkan dari pembelajaran kita yang kemarin. Kalau pertemuan yang kemarin kita belajar tentang operasi, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Hari ini kita belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tujuan pembelajarannya apa? Setelah kita belajar ini nanti diharapkan kita semua dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan mengaitkannya pada garis bilangan. Serta nanti kita akan dapat menerapkan berbagai operasi campuran bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai dari operasi perkalian pada bilangan bulat. Konsep perkalian sesungguhnya berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Jadi operasi perkalian biasanya disimbolkan dengan tanda silang atau kali ini ya. Atau juga bisa tanda titik. Misalnya 2 kali 3, 2 kali 3. Atau bisa juga 2.3. Jadi simbolnya bisa dengan tanda silang atau juga bisa dengan tanda titik. Nah, secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, maka A dikali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi kalau A kali B berarti B-nya itu dijumlahkan sebanyak A kali. Ya. Kalau A-nya 4 berarti B-nya jumlahkan sebanyak 4 kali. Itu maksudnya yang disebut dengan bilangan perkalian. Itu sebenarnya adalah penjumlahan berulang sebanyak berapa banyak bilangan yang akan kita kalikan. Nah, contoh seperti ini. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, jika kalau setiap satu lantai gedung ada 6 meter, jadi gedung tersebut ada 6 lantai, maka berapa tinggi gedung tersebut tanpa tutup, jadi tutupnya tidak dihitung. Berarti bagaimana cara kita mencarinya? Berarti 6 meter itu ada sebanyak 5 lantai. Setiap lantai 6 meter berarti 6-nya ada 5 kali kita tambahkan. 6 meter lantai pertama, 6 meter lantai kedua, ditambahkan 6 meter lantai ketiga, 6 meter lantai keempat, dan 6 meter lantai kelima. Atau kalau di dalam perkalian dapat ditulis menjadi 5 kali 6. 5 merupakan bilangan pengali dan 6 merupakan bilangan yang akan dikali. Sehingga nanti 5 kali 6 itu berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Artinya bilangan yang dikali 6 ini dijumlahkan sebanyak 5 kali. Ya. Paham? Oke, kalau dalam garis bilangan kita bisa melihat dari sini, dari 0. Dari 0 ke 6 lantai pertama.
6 tambah 6 lagi 12 lantai kedua. 12 ditambah 6 lagi 18 lantai ketiga. 18 ditambah 6 lagi 24 lantai keempat. Dan 24 ditambah 6 sama dengan 30 meter. Itu lantai yang kelima. Berarti ada 30 meter tinggi gedung tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada juga contoh soal seperti ini. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan, artinya nggak usah kita hitung ya. Nah, kalau 1 bulan itu dia menabung 500.000, kalau 7 bulan berapa? Berarti 7 dikali 500.000. Atau 500-nya ini kita jumlahkan sebanyak 7 kali. Sehingga menghasilkan 3.500.000 ya. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah 3.500.000. Paham ya? Itu namanya tadi bahwa perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang bagaimana kalau perkalian pada bilangan bulat? Kalau positif dengan positif nggak masalah. Misalnya 2 kali 3. Berapa tadi? 7 dikali 500.000 menjadi 3.500.000. Kemudian 5 dikali 6. Hasilnya adalah 30. Bagaimana kalau bilangan yang dikalikan itu ada yang negatif? Jadi tandanya tidak sama. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa bilangan bulat itu tidak hanya terdiri hanya bilangan bulat positif, tapi juga ada bilangan bulat negatif. Di sini ada rumus, dan rumus ini mudah sekali kalian mengingatnya. Ya, kalau positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Kalau negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Kalau negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Kalau positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Aduh Bu, gimana mengingatnya? Pasti mudah lupa. Oke, kalau mudah lupa, cara mengingatnya mudah seperti ini saja. Kalau dua tandanya sama, ini positif dengan positif dikalikan hasilnya pasti positif. Negatif dengan negatif hasilnya pasti positif. Artinya kalau dua tanda dikalikan, dua tanda yang sama dikalikan hasilnya pasti positif. Kebalikannya, kalau dua tanda berlainan dikalikan hasilnya pasti negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Mudah kan mengingatnya? Ya. Dua tanda yang sama dikalikan hasilnya pasti positif. Dua tanda yang berlainan dikalikan hasilnya negatif. Itu cara mengingatnya supaya lebih mudah. Nah, sekarang contoh seperti ini. 2 kali 3. 2 ini positif ya. Kalau dia positif, dia tidak perlu ditulis tanda tambah di depannya. Kita tahu ini pasti positif. Kemudian 3 juga positif. Kalau dia negatif, baru ditaruh atau diberi tanda min di depannya. 2 dikali 3. 2-nya positif, dikalikan dengan 3-nya positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Dua tanda yang sama dikalikan hasilnya positif. Kemudian dua tanda yang sama juga. Min 2 dikali min 3. Ini tandanya sama. 2 kali 3, 6. Min dikalikan dengan min, hasilnya plus. Sekarang kalau dua tanda berlainan dikalikan, kita lihat di sini. Min 2 dikali 3. 2 kali 3, 6. Negatif kali positif. Dua tanda berlainan dikalikan hasilnya nih negatif. Kemudian kita lihat 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Kita lihat 2-nya positif, 3-nya negatif. 2 kali 3, 6. Kita tulis 6 dulu, terus kita lihat tandanya. Di sini tandanya negatif, di sini positif.
Di sini tandanya positif, di sini tandanya negatif, berarti mereka berbeda tandanya. Dua tanda yang berlainan dikalikan hasilnya negatif. Paham ya? Nah, sekarang kita melihat sifat-sifat dalam operasi perkalian bilangan bulat. Kita lihat sifat yang pertama dulu, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif dalam perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Kita masukkan contoh angka ke dalam rumus ini. 2 dikali 3 sama dengan 3 kali 2. Benar enggak? Kita lihat. 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau dibalik 3 kali 2 juga hasilnya 6. Berarti sifat komutatif dalam perkalian berlaku ya. Sekarang yang kedua sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat memindahkan kurungnya. Sekarang kita lihat di sini. A kali B di dalam kurung dikalikan C. Sama dengan A kali dalam kurung B kali C tutup kurung. Kita lihat contohnya, kita masukkan angka ke sana supaya lebih mengerti. 2 kali 3 dikali 4. Apa sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4 tutup kurung. Berarti kita cari kerjakan yang dalam kurung dulu. 2 kali 3 sama dengan 6. Baru dikalikan 4. Sedangkan yang di ruas kanan ini 2 kali 3 kali 4 dulu. Berarti 2 kali 3 kali 4 12. Setelah itu baru kita kalikan lagi. 6 kali 4 24. 2 kali 12 24. Sama ya. Berarti sifat asosiatif berlaku dalam perkalian. Selanjutnya yang ketiga di sifat distributifnya. Apakah berlaku? Sifat distributif. A dikali dalam kurung B tambah C. Ini kalau kita uraikan supaya kurungnya hilang menjadi sama dengan A kali B ditambah A kali C. Hilang kurungnya ya. Contoh. 2 kali dalam kurung 3 tambah 4. Sama dengan, berarti 2 dikali 3. Ini ditambah 2 dikalikan 4. Kurungnya hilang. Kemudian ini 2 kali 3 tambah 4 yang di dalam kurung dikerjakan kali 7. Kemudian di sebelah sini 2 kali 3 dulu dikerjakan 6. Karena harus kerjakan perkalian dulu ya. Karena perkalian lebih kuat dari penjumlahan. Kemudian 2 dikali 4 8. 2 dikali 7 14. 6 ditambah 8 14. Ini contoh perkalian terhadap penjumlahan. Sekarang distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B dikurang C sama dengan, kita uraikan ya, sehingga kurungnya hilang. Apakah sama dengan A kali B dikurang A kali C? Kita lihat contoh bilangannya. 2 dikali dalam kurung 3 kurang 4. Tutup kurung apa sama dengan ini? Kita lihat, kita uraikan 2 kali 3 dikurang 2 kali 4. Kita lihat 3 dikurang 4 kemarin berapa? Min 1 hasilnya. Berarti 2 kali min 1. Kemudian di sini 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. Berarti 6 kurang 8. Sekarang 2 kali min 1 berapa? 2 kali 1 2. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Berarti min 2. Sekarang kan ruas kanan hasilnya 6 dikurang 8 sama dengan min 2. Berarti sama hasil ruas kiri dengan ruas kanan. Berarti berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Baik, kita lanjutkan lagi dengan operasi pembagian pada bilangan bulat. Nah, sekarang lihat gambarannya seperti ini. Ada seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0 di sini. Dia berdiri di sini asalnya. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan ya, terserah dia maunya kemana. Nah, pada saat itu dia melompat sejauh 3 satuan. Dia melompat ke arah
kiri. Ya, melompat ke arah kiri sejauh 15 titik sebelah kiri 0. Yaitu pada angka min 15. Karena dia ke sebelah kiri ya. Kalau dia melompat ke sebelah kanan, jauh 15 titik berarti dia ketemunya di angka 15. Karena dia bergerak ke sebelah kiri 0, maka dia tiba di min 15. Sekarang pertanyaannya, berapa kali tupai telah melompat? Karena sekali melompat tadi berapa? Sejauh 3 satuan atau 3 satuan titik. Berarti kita lihat saja min 15 dibagi 3. Karena dia min 15 ini tadi sebelah kiri 0. Berarti min 15 dibagi 3 sama dengan berapa? Min 5. Berarti min 5, 1, 2, 3, 4, 5. Min 5 langkah ke ruas kiri. Jadi tupai telah melompat sebanyak 5 kali ke arah kiri. Ya, 0. Nah sekarang kita lihat lagi. Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan Wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, nah di sini tadi A belum diketahui, titik-titik kali 100. 100-nya adalah B tadi, ya, sama dengan C-nya 450 hasilnya tadi. Nah, berarti untuk mencari A, C dibagi dengan B. Ya. C tadi berapa? 450 dibagi 100 sama dengan 4,5. Tinggal kita balik saja perkaliannya menjadi operasi pembagian menghasilkan 4,5. Ingat, bilangan di atas disebut sebagai pembilang. Ketika dibagi dengan kelipatan 10, maka dia hasilnya tinggal kita pindahkan komanya saja. 450 bagi 100 kan 100 ini komanya ada 2. Berarti dari belakang ini kita gerakan koma sebanyak 2 kali. 1, 2 berarti 4,5 atau 4,50. Nah kemudian jika bilangan sama dengan Wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, nah maka bilangan diperoleh adalah 4,5 tadi dibagi lagi dengan 100. Ya, menghasilkan dibagi lagi berarti komanya mundur lagi ke kiri ya. Kita nggak usah pakai kalkulator, kita mundur ke kiri lagi. Komanya dan tadi 4,5 pindah 2 kali karena dia bagi 100, 2 kok. Kalau 100 nolnya ada 2, berarti dari 4,5 ini 0,45 berarti 0,045. Paham ya? Jadi secara umum jika A, B dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B juga sama dengan C bagi A. Dengan syarat A-nya ini atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi tinggal dibalik saja ya. Baik, kita lihat di sini. 6 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 2. Positif bagi positif, hasilnya positif. Ya. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Ingat tadi 2 tanda dikalikan atau 2 tanda dibagi, hasilnya pasti positif. Min 6 dibagi min 3, hasilnya 2. Kalau min 6 dibagi 3, 6 bagi 2, 2. 6 bagi 3, 2. Sekarang negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif. 6 dibagi min 3, 6 bagi 3 dulu, tulis 2. Kemudian baru kita lihat lagi tandanya. Ini positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jadi konsepnya sama dengan perkalian tadi, adalah kalau 2 tanda berlainan dikalikan, hasilnya akan negatif. Kalau 2 tanda sama dikalikan, hasilnya positif. Demikian juga pada pembagian. 2 tanda yang sama dibagi, hasilnya adalah positif. 2 tanda yang sama, 2 tanda yang tidak sama dibagi, hasilnya pasti negatif. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi contoh soal berikut. Tentukan hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan titik-titik. Ada 2 kemungkinan jawaban. 6 tambah 2 berapa? 8. Kali 4?
32. Ini contoh jawaban pertama, kemungkinan. Nah, sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua. Ya. Kemungkinan jawaban yang kedua, 2 kali 4 dulu 8 baru ditambahkan dengan 6. Ketika 2 dikali 4, 8 baru tambah 6 hasilnya 14. Jadi jawaban pertama dengan jawaban kedua ini berbeda, ya. Jawaban pertama hasilnya 32, jawaban kedua hasilnya 14. Yang mana yang benar? Kedua jawaban ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata pada operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian ketika dicampur dalam sebuah operasi hitung, maka berlaku syarat-syarat. Ini harus kalian ingat ya, ini penting ya. Kalau ada bilangan bulat, campuran, bagaimana kalian menghitungnya sehingga memperoleh hasil yang benar? Yang pertama, kita mengerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Ingat, ada enggak yang di dalam kurung? Misalnya ada 2 bilangan atau 3 bilangan. Itu yang dikerjakan duluan. Itu syarat yang pertama. Ya. Atau aturan yang pertama. Di sini ada 6 ditambah 2 dikali 4. Tapi 6 ditambah 2-nya di dalam kurung. Berarti kerjakan dulu yang di dalam kurung. 6 ditambah 2, 8. Baru kalikan 4. Hasilnya 32. Nah, kemudian yang kedua, kalau bentuk eksponen atau pangkat. Seperti ini. Kerjakan dulu yang di dalam, dikerjakan dulu yang merupakan bilangan pangkat. Ya. Jadi misalnya min 4 ditambah 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 dulu dicari. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Berarti mereka ini menjadi satu kesatuan. 3 kali 3 dulu dikerjakan. 9 baru ditambah min 4. Hasilnya adalah 5. Ingat kemarin ya. Penjumlahan bilangan bulat. Punya utang 4, bayar 9. Lunas enggak utangnya? Lunas. Sisa 5. Ya, utangnya lunas. Dan ada lebih 5. Dan 5 itu bukan merupakan utang. Untuk lebih mudah mengingat. Jadi syarat yang kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau ada perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan, itu dikerjakan dulu. Yang mana dikerjakan dulu lebih dahulu adalah perkalian. Karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada perkalian, ada penjumlahan dalam satu operasi hitung itu, kamu harus teliti, lihat dulu di dalam kurung. Kalau tidak ada yang di dalam kurung, berarti kamu lihat lagi. Perkalian ada enggak? Pembagian ada enggak? Kalau ada, kerjakan perkalian dan pembagian. Contoh seperti ini. 2 tambah 3 dikali 4. Jadi kita kerjakan perkalian dulu. 3 kali 4 sama dengan 12. Baru tambah 2, hasilnya 14. Ini cara mencarinya ya. Jangan 2 tambah 3 dulu. 2 tambah 3, 6 baru kali 4. Itu salah. Kerjakan dulu perkalian, baru hasilnya ditambah dengan 2 tadi. Baik, contoh nomor 2. 48 bagi 2 dikali 3. Nah, kalau yang seperti ini ada pembagian, ada perkalian. Mereka ini sama-sama kuat. Pembagian dengan perkalian sama-sama kuat. Lalu yang mana yang kita dahulukan untuk mengerjakannya? Kita dahulukan dari depan atau dari sebelah kiri, ya. Nah, kita mulai dari sini, dari depan. Berarti yang mana duluan? 48 dibagi 2. Jangan 2 kali 3 dulu. Karena mereka sama kuat, berarti harus adil dari kiri dulu atau dari depan menghitungnya. 48 dibagi 2, hasilnya 24. Baru kalikan 3. Paham ya? Nah, sekarang contoh yang ketiga. 24 dikali 2 dibagi 8. Ini juga sama kuat ini. Kalinya ada, baginya ada. Bagaimana tadi? Kalau ada 2 yang sama semua, sama kuat, berarti kerjakan dulu dari sebelah kiri atau dari depan. Berarti 24 kali 2 dulu, 48, baru bagi 8. Paham ya? Baik. Yang keempat urutannya. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan, bercampur di situ dengan perkalian. Seperti ini contoh nomor 1.
3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Yang mana dikerjakan dulu? Ada enggak dalam kurung? Tidak ada ya. Karena tidak ada di dalam kurung, kita lihat lagi. Pangkat ada enggak? Tidak ada. Berarti kita lihat lagi yang ketiga apa? Perkalian dan pembagian. Mana perkalian? 5 kali 4. Ini yang kita kerjakan dulu. 5 kali 4 sama dengan 20. Yang sini tetap tulis 3 kurang 2 sesuai dengan soal. Nah, jadi hasilnya sudah 3 kurang 2 ditambah 20. 20 tadi dari 5 kali 4. Setelah ini ada enggak lagi perkalian dan pembagian? Tidak ada. Semua hanya ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, karena pengurangan dan penjumlahan ini sama kuat, bagaimana mencarinya? Kerjakan dari depan. 3 dikurang 2 sama dengan 1 ditambah 20 sama dengan 1. Paham ya anak-anak? Baik, kita lihat lagi contoh yang kedua. 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4. Aduh, semakin panjang ini, kayak kereta api ini panjangnya. Tapi mari, gak jadi masalah. Sepanjang apapun kalimat matematikanya, kalau kita sudah tahu kunci cara kita menghitung, mencarinya dari mana memulai, tidak jadi masalah. Baik, kita lihat. Kita lihat pertama, dalam kurung ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lihat lagi syarat yang kedua, pangkat ada enggak? Tidak ada. Karena tidak ada, kita lihat lagi yang perkalian dan pembagian. Di sini ada pembagian di depan sini. Ini ada perkalian. Kerjakan dulu yang pembagian ya. Yang penjumlahan dan pengurangan jangan dilihat dulu. Sekarang kita lihat 4 dibagi 2. 4-nya 2. 3-nya tetap ditulis, turun ke bawah. 5 dikali min 5 dikali 4 sama dengan min 20. Ya. Atau 5 kali 4 sama dengan 20. Sudah? Paham? Nah, kemudian kita lihat sudah nggak ada lagi pembagian dengan perkaliannya. Sekarang tinggal 3 ditambah 2 dikurang 2. Nah, sekarang tambah dan kurang itu sama kuat. Berarti kerjakan dari mana? Kembali kita kerjakan dari depan. 3 tambah 2, 5 dikurang 20 sama min 15. Paham ya anak-anak ya? Jadi begitu syarat atau aturan menghitung. Supaya tidak salah. Kalau kamu salah dan tidak mengikuti aturan, nanti jawabanmu pasti salah. Pasti berbeda ya. Baik, sekarang ada contoh soal campuran. Soal yang pertama, 4 dikali min 3 dibagi 2 ditambah dalam kurung 11 dikurang dalam kurung min 7. Nah, bagaimana ini? Yang pertama kita lihat ada enggak dalam kurung? Ada. Ini 11 dikurang min 7. Ini dalam kurung. Kalau min 3 ini cuma hanya untuk membantu supaya tidak bingung nanti dengan kali. Jadi min 11 dikurang min 7. Di sini bagaimana caranya ini kemarin? 11 menjadi tanda tambah, positif jadi negatif, menjadi 11 ditambah 7 sama dengan 2-nya turun, kemudian di sini lagi kita cari 4 dikali min 3, min 12. Karena perkalian, jangan 3 dibagi 2 ya. Karena dari depan dulu, karena kali dan bagi sama kuat. Berarti min 12, 2-nya turun, ditambah 18. Selanjutnya, di sini ada pembagian, ada penjumlahan. Berarti kerjakan dulu apa? Kerjakan dulu yang pembagian, karena dia lebih kuat dari bahan. Min 12 dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. Negatif dibagi positif, 2 tanda berlainan. Dibagi hasilnya menjadi min. Berarti min 6. Min 6 ditambah 18 sama dengan 12. Jadi jawabannya 12. Paham ya? Nah, sekarang ada soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sudah merupakan soal penerapan operasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh soal seperti ini. Dalam sebuah ujian matematika, jika siswa menjawab benar, skornya 4. Dan jika menjawab salah, skornya min 1. Dan jika tidak menjawab, skornya 0.
Dari 25 soal ujian matematika, Bungai menjawab benar ada 19 soal. 3 soal tidak dia jawab dan sisa soal yang lainnya dijawab salah. Hitunglah skor nilai yang didapat Bungai. Ya, ini contoh soalnya. Sekarang bagaimana jawabannya? Kita lihat tadi. Soal yang dijawab benar berapa oleh Bungai? 19. Setiap jawaban yang benar adalah 4 skornya. Skornya ya, berarti 19 kali 4, 76. Jawaban yang salah berapa? Karena tadi 19 dia jawab benar, kemudian 3 soal dia tidak jawab, berarti sisanya adalah 3 yang dia jawab salah. Berarti 3 kali min 1, skor untuk soal yang salah adalah min 1. Jadi 3 kali min 1 adalah min 3. Kemudian soal yang tidak dijawab adalah 0 skornya. Berarti 3 kali 0 sama dengan. Sekarang total skor nilai matematika Bungai diperoleh 1 ujian itu adalah 76 ditambah min 3 ditambah 0. 76 ditambah min 3 berarti berapa? 73 ya. 73 ditambah 0 hasilnya 73. Jadi skor nilai matematika 73. Ya, paham? Nah, jadi begitu ya cara mengerjakan soal cerita. Jadi buat dulu kalimat matematikanya, kemudian bikin operasinya seperti ini sesuai dengan soal, sehingga nanti memudahkan kita untuk menjawab soal yang dimaksud. Baik, sekarang ini ada tugas rumah. Tugas ini dikerjakan di lembaran kertas. Kalian boleh menulis nama dan kelas kalian di pojok kiri atas. Ditulis yang rapi, dikerjakan yang rapi di lembaran kertas. Dan lembaran kertasnya nanti jawabannya difoto, dikirimkan ke Google Classroom kita untuk Ibu periksa. Nah, ini ada 3 soal. Soal nomor 1, 9 dibagi 3 ditambah min 12 dibagi 3 ditambah 4 dikurang dalam kurung min 5 dikali dalam kurung 1 kurang 3 sama dengan titik-titik. Waduh, panjang sekali, Bu. Nggak masalah. Ya, bagi yang sudah memahami konsepnya tadi tidak masalah. Bagaimanapun soal itu bentuknya, bagaimanapun panjangnya bisa kita lakukan. Tadi yang pertama apa? Ingat, lihat dulu ada tidak yang di dalam kurung. Kerjakan yang di dalam kurung. Kemudian yang kedua, ada enggak yang pangkat? Kalau ada, kerjakan pangkatnya duluan ya, sebelum yang di dalam kurung. Kemudian apa lagi? Kalau ada pembagian dan perkalian, kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru pengurangan dan penjumlahan. Baik, sekarang soal nomor 2. Camelo membeli silusin pensil dengan harga Rp1.200 per pensil. Kemudian ia juga membeli buku tulis 2 lusin dengan harga Rp2.000 per buku. Hitunglah berapa jumlah semua uang yang harus dibayar Camelo untuk membeli pensil dan satu lusin berapa? Isinya 12. Jadi tinggal dihitung ya. Lakukan perkaliannya, kemudian bikin kalimat matematikanya seperti contoh soal yang sebelumnya Ibu kasih tadi. Kemudian soal yang nomor 3. Suhu air mula-mula di dalam sebuah plastik 30 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke dalam freezer, air tersebut menjadi es dengan suhu min 5 derajat Celcius. Berapa penurunan suhu air tersebut hingga menjadi es ya? Berapa penurunan suhu air tersebut hingga menjadi es? Dari 30 derajat ke min 5 itu berapa penurunan suhunya? Jadi ini tugas yang kalian kerjakan. Baik, Ibu kira cukup sekian
pembelajaran kita hari ini tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta penerapan operasi campuran bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita. Terus tetap semangat dan kita berharap kita semua dalam keadaan sehat. Ibu ucapkan selamat pagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kembali Ibu ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya nanti. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.